Hai kawan konservasi, kembali lagi di dalam acara Ngopiko, Ngobrol Pintar Konservasi. Nah, di samping saya sudah ada staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang ekonomi sumber daya alam, Bapak Dr. Tasdianto Rohadi SPMSI. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, selamat datang di Kota Makasih, Kupang, Provinsi makasih. Nusa Tenggara Timur, Bapak. Nah, beliau ini merupakan staf ahli menteri bidang ekonomi sumber daya alam. Ini cukup menarik, kawan konservasi. Apa sih ekonomi sumber daya alam ini? Boleh dong Pak diceritakan kepada kawan konservasi apa itu ekonomi sumber daya alam? Iya, selamat pagi ya rekan-rekan konservasi gitu ya. Terkait dengan ekonomi sumber daya alam ini kan sangat luas ya. Tapi kita bisa memahaminya nanti dari yang lebih simpel, lebih sederhana gitu ya. Karena dalam ilmu yang luas itu kalau kita kaji bisa butuh waktu banyak dan referensinya juga banyak ya. Nanti bicara tentang pendekatan dan sebagainya juga lebih banyak lagi gitu ya. Jadi mudahnya itu adalah ekonomi sumber daya alam. Ekonomi itu kan nilai tentang ilmu tentang kerumah tanggaan ya. Dalam bahasa dulu itu kan di rumpun keilmuan ada oikos ya, nomos, kemudian jadi ekonomi ya, kemudian ada oikos logos, nanti jadi ilmu ekologi gitu ya. Nah, ekonomi ini menjadi sebuah kebutuhan ketika kita ingin mengelola sumber daya alam atau secara umum adalah lingkungan hidup gitu ya. Nah, sumber daya alam kita juga sangat banyak ya, sangat luas juga ya. Dan bagaimana kemudian kita ingin mendapatkan value ya atau nilai dari sumber daya alam, itu adalah perannya ilmu ekonomi sumber daya alam. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi itu adalah mengkuantifikasi ya, menghitung nilai dari sumber daya alam yang kita miliki. Udah ada gambaran ya, begitu besarnya, begitu beratnya kalau ingin mendapatkan itu semua. Nah, gambarannya seperti itu ya. Dan kaitannya nanti dengan lingkungan hidup ya. Jadi kalau kita bicara ilmu lingkungan ya, itu kan lebih makro lagi gitu ya. Lingkungan itu mengandung komponen biologi, fisika, kimia ya, biogeofisik, kimia, sosial, ekonomi, budaya. Itu kalau orang-orang atau teman-teman lingkungan itu ingin membuat kajian analis mengenai dampak lingkungan ya, pasti harus mengkaji itu semua. Tapi kalau kita ngeliat per definisi ya di dalam Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kita ya, itu bukan hanya itu, tapi itu termasuk di dalamnya adalah perilaku manusia. Jadi bagaimana manusia berperilaku, berinteraksi dengan alam ya, itu menjadi bagian terintegrasi yang disebut dengan lingkungan hidup ya. Jadi ini yang kemudian sering terlupakan ya, bahwa bicara lingkungan hidup itu bukan hanya lingkungan fisik ya, tapi bagaimana kualitas interaksinya dengan manusia. Nah ini jadi ini nanti juga terkait ya, bagaimana kita kemudian ingin memahami dan mempraktekkan ya penilaian atau sumber daya alam itu atau lingkungan hidup, dan kita harus mencoba juga mendapatkan gambaran apa itu dalam konteks yang lebih besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Wow, menarik sekali ya. Jadi tidak hanya fisik, tidak hanya sosial, tapi juga ada nilai lain dalam sumber daya alam tersendiri. Nah, Bapak Tas, boleh saya panggil Bapak Tas? Tasdi. Ya, Pak Tasdi. Nah, untuk aplikasi yang sudah dilakukan oleh KLHK berkaitan dengan ekonomi sumber daya alam ini, apa saja sih Bapak? Iya, kalau bidang ekonomi sumber daya alam di KLHK itu kan sudah lama ya. Saya mungkin udah kesekian puluh orang ya yang ditugasi di bidang itu untuk membantu Ibu Menteri ya. Kalau saya pelajari yang dahulu-dahulu itu ya, kemudian memang banyak dilakukan untuk memvaluasi ya terhadap sumber daya alam kita. Nah, dulu ketika belum bergabung ya antara LH dan kehutanan ya, tentunya itu lebih kepada memvaluasi nilai hutan ya. Dalam hal ini adalah nilai ekonomi kan ya.
Dan itu yang tentunya dinilai adalah nanti dari produk kayunya ya, dan juga nanti ada hasil hutan bukan kayu, perkembangannya demikian ya. Namun sekarang kan ada perkembangan ya, apalagi ketika bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya. Tentunya inilah harus dikolaborasikan ya, bahwa memahami sumber daya alam di sini adalah juga termasuk bukan hanya tadi hutan saja, tapi juga sumber daya alam yang lain begitu. Nah, nanti terkait juga adalah yang disebut dengan jasa lingkungan. Nah, juga pemahaman jasa lingkungan ada beberapa ya, namun secara mudahnya adalah ada jasa apa dari lingkungan yang kita miliki. Katakanlah ada bentang alam ya. Bentang alam kalau itu di bukit ya atau di gunung ya, itu selain tadi ada produk katakanlah kayu karena ada hutannya, tapi ada keindahan alam ya. Nah, ini yang menarik bahwa ternyata keindahan itu ya, keindahan alam itu juga bisa kita kemas menjadi fungsi yang juga menguntungkan kepada alam, kepada lingkungan hidup ya. Saya sering menganalogikan ya, alam yang indah itu sama dengan gadis gitu ya. Wah. Jadi kalau gadis kemudian merawat diri ya, atau dirawat gitu ya, sering ke apa itu salon begitu, itu menarik gitu ya. Nah, itu sama dengan alam. Jadi kalau alam itu kemudian dirawat, kemudian menarik ya, nanti banyak orang kemudian memandang apa namanya keindahan alam itu, dan itu ada efek perbaikan ya terhadap psikologi kita yang memandang dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dikemas lah, salah satunya adalah menjadi ekowisata, wisata alam. Nah, kita KLHK sudah banyak sekali kayak tentang ekowisata itu ya. Dan ya, sekarang yang terpenting adalah bagaimana menjaga ya, bahwa ekowisata yang sudah banyak diminati oleh wisatawan itu dijaga kualitasnya. Nah, menjaga kualitas kan tidak kemudian jadi harus memperbesar jumlah pengunjung ya, untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar juga. Bukan hanya itu ya, tapi kualitas. Jadi alamnya terjaga ya, tentunya dengan pengelolaan yang baik ya. Pengelolaan yang baik itu nanti kan harus dilihat dari sisi pengunjungnya. Bukan berarti pengunjung yang banyak adalah yang baik, itu bukan dalam konteks ini ya. Tapi pengunjung yang sesuai dengan kemampuan ya lingkungan di sana menjaga, atau daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua tentunya adalah kita melihat dalam konteks pengunjung ya, harus lihat ritmenya. Jadi pengunjung itu ritmenya kita atur ya, jangan kemudian numpuk di waktu-waktu tertentu, kemudian waktu yang lain juga kemudian kosong atau longgar. Kalau sudah pengunjung, lihat rutenya. Rutenya itu kita arahkan ya ke daerah-daerah yang memang aman untuk pengunjung dan juga tidak mengganggu ya, ekosistem tersebut. Apalagi kalau ada hewan yang kita lindungi, misalnya kayak di sini kan ada komodo gitu misalnya. Itu juga harus diperhatikan betul, jangan sampai pengunjung itu mengganggu nanti kepada komodo yang ada di situ. Gambaran mudahnya seperti itu lah ya. Karena begitu. Ini menarik sekali, ini kawan konservasi berkaitan dengan jasa wisata alam ya Pak ya, jasa lingkungan. Saat ini tren tersebut sudah cukup naik ya Pak ya, jasa lingkungan, jasa alam tersebut. Apakah dari KLHK sudah menyiapkan untuk instrumen bagaimana dan sudah kualitas yang sudah ada? Apakah ada kuantifikasi juga Pak untuk jasa lingkungan tersebut? Iya, itu terus kita benahi ya, terus kita kembangkan ya, karena regulasi kita memang masih yang relatif lama. Itu nanti juga nanti kita cek ulang, evaluasi apakah kemudian juga penerimaan negara bukan pajak ya dari objek-objek wisata alam kita itu sudah memadai. Karena kalau kita perhatikan lah ya, tarif yang terlalu murah terhadap objek wisata itu, kalau dihitung-hitung secara manajerial itu kan mudah kita lihat, katakanlah tarif 5.000 ya. Nah, kemudian ada dampak negatif dari wisatawan yang banyak berkunjung ke sebuah lokasi, itu juga ada akibat banyaknya tumpukan sampah juga. Nah, ini yang sulit ya, gampang-gampang susah lah kita mengelola sampah di tempat wisata. Tapi faktanya ya, kalau saya berkunjung ke
objek wisata alam itu selalu ya di berbagai sudut ya itu ada sampah yang tidak terkelola dengan baik. 5.000 ini untuk mengolah sampah itu kan jadi kurang gitu kan. Nah, ini kalau perhitungan secara mudahnya, makanya tentunya ke depan perlu kita evaluasi ada di instrumen peraturan kita ya. Nah yang lain saya rasa ya tinggal keprofesionalan dari katakanlah dikelola oleh pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu juga saya rasa harus kita evaluasi tiap tahun ya. Apakah pengelolaannya sudah profesional atau belum? Jangan sampai ya itu udah kita beri kepercayaan ya. Pengelolanya kemudian kurang profesional. Padahal punya implikasi ya. Objek wisata di sana menurun kualitasnya atau rusak kualitas lingkungan hidupnya, kualitas alam. Sebenarnya apa tadi yang saya sampaikan ya terkait dengan peraturan kita ya, memang peraturan yang baik itu kan yang futuristik sebenarnya, tapi kadang-kadang kita menggapai ya masa depan dengan hukum positif kita itu kan cukup sulit ya. Jadi kalau bisa memang ya peraturan-peraturan tentang penerimaan negara bukan pajak kita itu dievaluasi secara rutin begitu. Yang saya tadi contohkan adalah misalnya tarif wisata untuk wisatawan domestik ya yang sebesar Rp5.000, apakah ini kemudian juga sudah sepadan ya dengan effort kita ya, dengan upaya kita nanti untuk bisa memperbaiki alam di situ, menjaga saja ya, katakanlah dari masalah sampah itu kemungkinan juga akan kurang begitu. Nah ini yang kemudian nanti perlu diteliti, dikaji dan untuk mengevaluasi peraturan-peraturan kita yang terkait begitu. Nah untuk konteks yang lebih makro sebenarnya ya bicara tentang ekowisata ya secara nasional ya. Ini juga saya mendengar sedang ada upaya evaluasi ya karena beberapa ekowisata kita ya di beberapa tempat itu ada yang punya masalah-masalah. Ya masalahnya terutama kembali masalah sampah ya. Jadi ekowisata kita kalau kemudian dikunjungi oleh wisatawan dalam jumlah banyak ya, atau yang kita kenal dengan mass tourism ya, itu punya efek terhadap timbulan sampah. Nah ini kan juga perlu pengelolaan tersendiri, perlu pendanaan sendiri juga tentunya. Nah ini juga yang kemudian harus kita perhatikan begitu. Nah itu kaitannya tadi dengan evaluasi peraturan yang kita miliki begitu. Apalagi tadi ya, itu yang PNBP. Ya. Dikembangkan lagi ya, apa kira-kira? Terima kasih. Ini cukup menarik juga ya Pak berkaitan dengan sampah. Ini kebetulan sekali saya sekalian promosi kawan konservasi bahwa BPKSDA NTT melalui Dharma Wanita Persatuan UPT Korwel KLHK di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini baru saja tadi pagi melaunching bank sampah dengan nama Bank Sampah Unit Santalum Album. Jadi ini menjadi salah satu mungkin ya Bapak solusi untuk nanti penanganan sampah. Tidak hanya di kawasan konservasi, tidak berkaitan dengan nanti wisata alam, tapi untuk sampah-sampah perkantoran maupun rumah tangga juga bisa ditampung di dalam bank sampah tersebut. Ini cukup menarik ya Pak untuk bagaimana tadi kita berbincang berkaitan dengan jasa lingkungan, kemudian bagaimana penanganan sampah pada wisata alam dan juga salah satu mekanismenya difasilitasi dengan adanya bank sampah seperti itu. Menarik sekali berkaitan dengan sampah, pengelolaan sampah dan juga wisata di dalam kawasan konservasi. Pak, ini boleh dong diceritakan Pak bagaimana elaborasi yang telah dilakukan oleh KLHK berkaitan dengan penanganan sampah tersebut? Iya, karena ini bicara sampah juga apa namanya ya, barang lama ya. Kemudian mungkin juga sebagian dari kita bosan ya bicara tentang pengolahan sampah karena permasalahan sampah ini kan dari dulu sampai sekarang ada terus gitu ya. Jadi bermunculan terus ya permasalahannya. Nah kalau sesuai dengan arahan Bu Menteri tadi ya itu kan juga sudah jelas ya bahwa permasalahan sampah itu akan lebih efektif didekati dari komunitas terkecil
Jadi kalau dalam skala pemerintahan itu adalah tentunya pemerintah kota kabupaten. Ya, itu makanya urusan pengelolaan sampah itu sebenarnya lebih besar di sana. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan nanti, dan ini udah dibuktikan ya, ada beberapa daerah yang kemudian melakukan pendekatan pengolahan sampah dari komunitas yang lebih kecil ya, itu lebih efektif ya. Jadi kalau di dalam teori pengelolaan perkotaan itu ya, bahwa pengelolaan sampah itu ya sebenarnya ya bukan menjadi urusan negara ya, bukan menjadi urusan pemerintah yang lebih besar, itu menjadi urusan level komunitas yang terkecil begitu. Dan ini kemudian dibuktikan oleh beberapa daerah, diantaranya adalah Kabupaten Banyumas ya, itu kebetulan kampung halaman saya itu ya. Di sana kan udah terbukti Pak Bupati ya melakukan pendekatan pengolahan sampah itu dari komunitas yang di bawah, dari RT, RW. Di sana kemudian membuat pusat pengelolaan sampah, atau ada yang disebut dengan pusat 3R ya, reduce, reuse, recycle ya. Dan namanya di sana bukan TPS, tempat pembuangan sampah sementara atau apa, tapi hanggar gitu. Jadi ini kan sebuah istilah yang sebenarnya mau membuat kesan sampah itu tidak selalu dikesankan kotor, jorok dan sebagainya, tapi ada manfaat-manfaat ekonomi gitu. Dan ini udah terbukti ya. Kemudian nanti di level yang lebih tinggi lagi sudah berpikir bagaimana memanfaatkan sampah-sampah itu ya. Kalau di Banyumas itu kan sampah plastik ya, kemudian diproses tersendiri ya, kemudian dicetak menjadi batako ya, atau paving gitu. Itu juga dimanfaatkan untuk pembangunan beberapa sisi kota di Purwokerto ya. Nah, sampah organiknya tentunya menjadi kompos begitu. Nah, nanti ada juga yang kemudian mengembangbiakan maggot ya. Nah, ini maggot ini ya bicara keuntungan ya, itu sebenarnya sangat menguntungkan. Bahkan sekarang ya banyak dunia usaha bahkan dari mancanegara yang memerlukan ya pasokan maggot ini dalam jumlah tertentu tapi rutin gitu. Nah, mau tahu nggak itu dipakai apa itu maggot diantaranya? Saya juga penasaran nih kawan konservasi, maggot itu untuk apa? Sampai negara luar pun membutuhkan maggot. Iya. Kalau di kita itu kan banyak digunakan untuk pakan ternak gitu ya, pakan ikan ya. Tapi di mancanegara, salah satunya Korea itu ya, itu untuk bahan baku kosmetik. Ya, jadi kosmetik yang mungkin ya dibeli oleh teman-teman ya, impor dari mancanegara itu bisa jadi bahan bakunya adalah maggot. Nah, itu kan nggak terbayangkan ya. Ya, artinya juga di sini adalah nilai tambah ya. Dari tadi yang produk seolah-olah tidak ada nilainya ya, jadi nilainya sangat tinggi kan ya. Dan ini kalau bicara tentang konteks hilirisasi industri ini sangat relevan. Kenapa kita tidak membuat kemudian industri kosmetik bahan bakunya maggot ya, ada di salah satu kabupaten di Indonesia, itu kan keren banget itu kan. Menarik sekali Pak itu. Itu fakta yang saya baru tahu bahwa salah satu bahan untuk kosmetik itu dari maggot. Jadi seperti pepatah yang bilang Pak, dari sampah berujung pada rupiah Pak. Oh iya, ya itu udah nyata. Makanya kan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup khususnya sampah ini kan sekarang pendekatan konsep sirkular ekonomi atau ekonomi sirkular ya. Itu adalah itu tadi. Jadi yang kita dulu anggap itu adalah sampah atau limbah, ketika ketahuan ada manfaat ekonominya ya, itu pun jadi bahan baku lagi yang kemudian kita proses ulang, kita daur ulang gitu. Dan itu ada manfaat yang lebih besar di sana. Ini kan pendekatan baru, paradigma baru yang sedang kita kembangkan ya. Nah, pengelolaan sampah ke depan saya rasa punya gambaran yang lebih baik lah begitu ya. Wow, menarik sekali. Untuk ekspor tadi itu berapa ya Pak ya untuk keluar tadi Pak? Iya, saya lupa jumlahnya ya, tapi pengusaha itu pernah ke KLHK dan memang meminta data ya, di mana daerah-daerah yang kemudian memiliki produksi maggot yang bisa rutin begitu. Nah, ini kalau kita udah punya itu ya tinggal kita informasikan ya, tentunya itu adalah sebuah peluang ekonomi yang bagus. Kan begitu kan ya. Ya, menarik sekali ya Pak
Tadi kita sudah berawal dari ekonomi sumber daya alam, kemudian bagaimana permasalahan. Ternyata dari permasalahan ini kita malah mendapatkan peluang ya Pak ya, dari Mako tersebut untuk peluang-peluang ekonomi ke depan. Nah, ini untuk kawan konservasi yang saat ini sedang menonton Ngopiko kita pada edisi hari ini, boleh Pak untuk motivasi atau saran untuk masyarakat berkaitan dengan kita menjaga sumber daya alam dan juga terkhusus menjaga sampah-sampah kita. Iya, motivasinya tentunya kita harus mendalami lagi ya kepada teorinya. Kalau menurut saya kadang-kadang kan kita terjebak ya kepada istilah atau teori yang kemudian seolah-olah itu saling bertentangan. Maksud saya adalah kita mengenal ada konservasi. Itu kan juga dulu sebuah pendekatan baru bagaimana menjaga alam secara hati-hati. Itu ilmuwan ya yang merumuskan itu. Ini menyikapi atau mengkritisi kepada pandangan eksploitasi gitu ya. Eksploitasi juga dipandang seolah-olah ini adalah mengambil kekayaan alam semata gitu ya. Tapi itu menarik ya dialog antara dua pandangan ini, karena itu menjadi atau menimbulkan ya kritik-kritik baru yang kemudian nanti bisa mengkonstruksi pandangan-pandangan baru begitu. Tapi kalau kita baca secara utuh ya, antara eksploitasi sendiri itu sebenarnya juga pandangannya cukup baik ya. Eksploitasi mengambil kekayaan alam. Tapi ada kelanjutannya, ketika kita sudah memiliki indikasi akan ada kelangkaan ya, itu akan dimunculkan inovasi baru, akan dimunculkan substitusi baru ya. Sehingga kemudian itu secara ekonomi juga masih bisa seimbang gitu ya, tidak kemudian harga tinggi melonjak begitu ya. Nah, sama konservasi itu juga lebih bagus ya. Hanya kemudian juga tidak dipahami konservasi itu tidak bisa diapa-apakan misalnya itu ya. Tapi kemudian ada bisa kita ketemukan ya, bagaimana sumber daya alam itu tetap ada, eksis, bahkan bisa kita perbaiki ya. Tapi ada manfaat ekonomi yang lebih baik juga begitu. Jadi ini mempertemukan antara ekologi dan ekonomi yang seolah-olah di lapangan itu bertentangan ya, tapi bisa kita lakukan. Nah, saya rasa ini menjadi apa ya, kalau dari segi ilmuwan, ilmu yang penting juga ya, yang kita pernah mendengar ada istilah atau konstruksi pandangan baru yang dikenal dengan pengkayaan sumber daya alam ya. Jadi natural resource enrichment itu yang kita konstruksikan, kita buat model, kita kembangkan gitu. Di antaranya juga kalau kita cocokkan ya pandangan ini dengan perdagangan karbon ya, itu bentuknya salah satunya ya. Jadi kalau dulu kan pengelolaan hutan kita ya lebih kepada orientasi kayu. Nah, artinya kan ada penanaman tapi juga ada penebangan kan gitu ya. Tapi nanti dengan pendekatan baru ini justru ya hutan yang hijau, bahasa Jawanya itu hijau royo-royo gitu ya, itu justru memiliki manfaat serapan karbon yang lebih besar. Dan ini konteksnya nanti kepada perdagangan karbon yang lebih potensial lagi, kan gitu kan ya, manfaat ekonomi yang lebih besar. Jadi alam yang terjaga, yang hijau, manfaat ekonominya juga meningkat. Nah, ini lebih menarik lagi gitu. Ya, betul sekali nih Pak. Ini cukup menarik, terlebih saya pribadi, untuk bagaimana perdagangan karbon, bagaimana kuantifikasi untuk perdagangan karbon. Mungkin bertanya-tanya bagaimana kita menjual gitu ya Pak ya, mungkin perdagangan, bagaimana kita berjual beli berkaitan dengan karbon. Boleh Pak diceritakan secara garis besar? Iya, itu sedang dibangun ya kebijakannya. Jadi sudah ada perpresnya, terus kemudian peraturan menterinya. Nah, ini juga sedang disusun berbagai pedoman ya untuk per subsektor gitu ya, misalnya untuk kaitannya dengan perhutanan sosial ya, kaitannya nanti dengan pengelolaan hutan lestari, kaitannya nanti dengan waste atau sampah. Itu kan pendekatannya beda-beda. Itu secara teknis sedang disiapkan pedoman-pedoman itu gitu. Dan yang saya tahu relatif siap diantaranya memang di perhutanan sosial ya. Ini juga menarik kan, perhutanan sosial juga sebuah paradigma baru kan ya. Kalau dulu kembali ya, para senior-senior kita selalu mengatakan pendekatan pengelolaan hutan zaman dulu itu kan
lebih banyak dikelola oleh dunia usaha besar atau perusahaan besar. Masyarakat itu sulit ya untuk mendapatkan akses, gitu ya, seperti kesampingkan ya, bahkan nggak bisa itu masuk kawasan hutan, mungkin sama teman-teman Polhut dulu ditangkepin itu ya. Nah, tapi justru ya sekarang kita ubah paradigmanya bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan itu memiliki hak akses yang lebih besar. Nah, makanya itu pendekatan baru ya. Bahkan sekarang legal ya, masyarakat diberi hak untuk bisa mengelola kawasan tertentu untuk bisa menopang perekonomian mereka. Jadi mereka bisa bercocok tanam di kawasan hutan, tapi juga fungsi hutan itu tidak banyak berubah. Syukur-syukur memang tidak berubah sama sekali gitu. Jadi fungsi hutan itu terjaga. Ada manfaat ekonomi yang bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Menarik punya bicara tentang sumber daya alam dan ekonomi sumber daya alam ya. Betul sekali. Tadi kita sudah berbincang-bincang dari bagaimana dasarnya ekonomi sumber daya alam, kemudian lanjut kita berbincang ke sampah, kita masuk lagi ke bagian bagaimana kita merangkul masyarakat berkaitan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang poin terakhir ini cukup menarik Bapak. Mungkin nanti kita bisa meluangkan waktu Bapak untuk kita berdiskusi lagi berkaitan dengan masyarakat, bagaimana kita menggandeng masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka, kesejahteraan mereka. Karena terlebih di kawasan konservasi ini kita berbatasan langsung Pak dengan masyarakat. Ya, baik aktivitas masyarakat maupun tempat tinggal dari masyarakat tersebut. Baik, kawan konservasi, ini tadi kita perbincangan kita ngobrol pintar konservasi Ngopiko bersama dengan Bapak Staf Ahli Menteri bagian bidang ekonomi, sumber daya alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi pada sesi Ngopiko selanjutnya. Terima kasih.